Wen Nuan. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Lu, kenapa kau tidak minum saja denganku? Presiden Lu. Kalian semua keluar. Pergi. Cepat dan pergi. Cepat dan pergi. Wen Nuan, di mana dia? Cepat kejar. Kau benar-benar berani. Untuk benar-benar berani membiusku. Presiden Lu. Itu kau. Apakah kau sudah cukup umur? 19. Jika kau bahkan tidak memiliki tingkat ketabahan psikologis ini, maka jangan coba-coba membius orang. Sungguh itu bukan saya. Apalagi yang ingin Anda lakukan? Ambil Liontin Giok ini, dan temui ibuku. Apapun yang kau inginkan, dia akan memuaskanmu. Anda salah orang. Terserah kau. Tapi izinkan aku mengingatkanmu satu hal. Aku mandul. Aku sarankan kau, mengambil lebih banyak uang saja itu lebih praktis. Begitulah adanya. Presiden Lu akhirnya memiliki minat pada wanita. Si bodoh ini akhirnya menjadi pintar. Stuart Liu, kau sekarang bawa gadis itu ke keluarga Lu kita. Posisi nyonya muda, keluarga Lu ini akhirnya memiliki kandidat. Ya nyonya tua. Sama sekali tidak. Ibu, seseorang yang mengandalkan membius orang lain untuk naik ke posisi ini, metode dan rencana mereka dapat dibayangkan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Nyonya Lu? Tapi kau Tidak. Kamu harus belajar dengan giat. Tanpa belajar tak akan ada masa depan. Apakah kamu mengerti? Kami mengerti. Terima kasih Kak Wen Nuan. Kak Wen Nuan, terima kasih. Terima kasih Xiao Qi. The film was Wen Nuan. translated and narrated Direktur. by M Media. Lihat betapa kurusnya dirimu. Kau tidak tega makan atau minum apapun sepanjang hari. Setiap bulan kau memberikan bantuan kepada panti asuhan. Aku berterima kasih padamu atas nama anak-anak. Ibu Direktur. Sejak saya kecil, saya tumbuh di sini. Bagaimana mungkin saya gagal membalas kebaikan ini? Anak yang baik. Kau sedang hamil. Apakah kau berencana melahirkan anak itu? Dia anak saya. Saya sama sekali tidak akan meninggalkannya. 8 bulan kemudian. Saya Xiang Jianan, wanita yang saya inginkan. Saya tidak pernah gagal mendapatkannya. Kamu memberi orang lain sekali. Beri aku satu kesempatan lagi. Apa bedanya? Lepaskan saya. Apa yang kau lakukan? Kau bilang, pabrik hanya membutuhkan aku, satu wanita. Wan Er, bukan itu yang kamu pikir kamu lihat. Apa kau merayunya? Ya. Dia yang merayuku. Seseorang seperti dia, bagaimana mungkin aku tertarik padanya? Bukankah kau suka berpura-pura suci? Kenapa? Sekarang kau mencoba mencuri pria orang lain juga, Wan Er.
Saya mohon. Restrukturisasinya dilakukan dengan baik. Saya akan sejujurnya melapor kepada CEO. Terima kasih Sekretaris Lee. Jangan sebutkan itu. Saya ingat, ada seorang pekerja wanita di pabrik Anda. Bernama Wen Nuan. Di mana dia? Maksudmu Wen Nuan? Aku mengenalnya. Dia hamil 8 atau 9 bulan. Berkeliling seharian dengan perut membuncit. Bekerja di pabrik. Direktur pabrik Shell sudah pergi untuk memekatnya. Apa yang Anda katakan? Hamil? Ya, hamil di luar nikah. Aku dengar bahwa bahkan ayah anak itu, kita bahkan tidak tahu di mana dia berada. Segera periksa untuk saya. Pekerja wanita bernama Wen Nuan. Rumah sakit mana yang biasanya dia datangi untuk pemeriksaan kehamilan. Semua laporannya harus diselidiki secara menyeluruh. Nyonya tua, CEO punya anak. Apa katamu? Nyonya tua, gadis itu dari sebelumnya. Dia hamil. Mustahil. Dokter bilang, aku tidak bisa punya anak. Ini adalah laporan tes. Dikonfirmasi itu adalah anak Anda. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Keluarga lu kita akhirnya punya pewaris. Seorang wanita yang demi uang menggunakan cara yang tidak bermoral. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke keluarga lu kita? CEO, Wen Nuan tidak mengambil uang itu. Hari itu, saya memang memberinya kartu senilai 50 juta. Tapi dia segera mematahkannya menjadi 2. Apa? Ibu, berapa banyak uang yang kau berikan padanya? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana mungkin aku memberinya uang? Ambil Liantin Giok ini dan temui ibuku. Apa yang kau inginkan? Dia akan mengabulkan apapun yang kau minta. Anda salah orang. Saya bukan orang seperti itu. Cepat bawa menantuku kembali ke sini. Jika terjadi sedikit saja kesalahan, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Kau bocah nakal. Aku bahkan tidak tahu dari mana gadis ini berasal. Untungnya, bukankah lebih baik jika kau keguguran? Dan aku memberitahumu, selama kau berada di pabrik, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Saya pergi. Tidak mudah untuk pergi. Semuanya datang dan lihat. Wen Nuan secara terbuka merayu Direktur pabrik. Bukankah ini tindakan tak senonoh di depan umum? Ini terlalu tidak tahu malu. Dan dia berjalan-jalan dengan perut besar. Jika dia punya rasa malu, dia tidak akan dipukul sebelum bel. Semua orang benar. Tapi negara punya hukumnya, dan pabrik punya aturannya. Jika semua orang di pabrik, seperti dia, berpikir untuk merayu direktur pabrik, untuk naik pangkat, lalu apa yang tersisa? Untuk disebut adil. Song Wan-er benar. Untungnya Xiang Jian-an bertindak secara terbuka dan jujur, dan enggan bergaul dengannya. Namun, untuk mencegah orang lain meniru di kemudian hari. Oleh karena itu, saya membuat keputusan untuk memecat Wen Nuan. Bagus. Sangat bagus, sangat bagus. Memecatnya itu bagus. Memecatnya itu bagus. Tolong saya. Tolong panggilkan ambulans. Suasana tidak sehat di pabrik kita. Disebabkan oleh wanita ini. Uang yang kita peroleh melalui kerja keras. Dia ingin menghasilkan uang dengan cara kotor lagi. Hari ini, kita harus memberinya pelajaran. Beri dia pelajaran. Benar, buat dia mengingat ini baik-baik. Jangan ambil uang yang seharusnya tidak kamu ambil. Beri dia pelajaran yang bagus. Itu bukan saya. Saya tidak melakukannya. Tentu saja aku tahu, kau tidak melakukannya, karena aku yang melakukan semuanya. Itu properti lu. Saya mohon. CEO lu. Wanita gila. Dia akan mengatakan kebohongan apapun. Wen Nuan, jika kamu ingin mati, cari tempat di mana tidak ada siapa-siapa, dan mati sendiri. Jangan menyeret kami. Bahkan nama CEO, kamu sebutkan. Apakah kamu sudah gila? Aku pikir kamu berfantasi berlebihan.
Wen Nuan. Berhenti melamun, kekasihmu. Apakah dia pernah muncul dari awal sampai akhir? Karena keadaan sudah sampai seperti ini. Berhentilah berpikir untuk menaiki tangga sosial. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tangkap dia. Apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang ingin Anda lakukan? Lepaskan saya. Siapa yang berani menyentuh seseorang dari keluarga Lu-ku? Ceolu. Siolu, mengapa Anda di sini? Siolu, mengapa Anda di sini? Selamatkan. Jangan takut aku datang terlambat. Ayo. Sheolu, dia hanyalah wanita murahan. Mengapa Anda peduli pada wanita seperti ini? Sekretaris Li tutup pabrik ini. Tidak ada yang diizinkan pergi tanpa perintahku. Jika sesuatu terjadi padanya, kalian semua akan membayar harganya. Ya, Tuan. Jangan khawatirkan saya. Hidup saya tidak berharga. Tapi, pertama kalinya bayi saya datang ke dunia ini. The film was translated Selamatkan and anak itu. narrated by M Media. Cepat, Nyonya Muda, keluarga Lu sudah masuk ruang operasi. Cepat ke ruang operasi. Selamat Ibu dan anak baik-baik saja. Dalam 1 bulan, wanita hamil itu bisa melahirkan dengan selamat. Bagus. Sheolu, Masalah malam itu, aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Aku salah paham padamu. Aku minta maaf. Anda sudah bilang itu salah paham. Tidak perlu meminta maaf. Sekarang setelah semuanya, sampai pada titik ini, kita sudah punya anak. Oleh karena itu pernikahan akan ditetapkan 3 hari dari sekarang. Aku akan memastikan dengan terhormat bahwa kau menjadi nyonya muda keluargaku. Mengenai keluargaku, kau tidak perlu khawatir. Mereka pasti akan menyukaimu. Kau dan anak itu di masa depan. Tunggu sebentar. Apakah Anda mengatakan Anda ingin menikahi saya? Ya, Tapi, di mana menantuku? Bagaimana keadaan menantuku? Nyonya tua, tolong pelan-pelan. Bukankah dokter sudah bilang, Nyonya Muda, sudah baik-baik saja sekarang? Kalau begitu, aku harus cepat-cepat menemuinya. Hadiah pertemuan yang kuminta kau siapkan. Untuknya, sudah kau siapkan. Nyonya tua, mohon tenang. 8 mobil mewah, ditambah tunjangan. Hidup bulanan 50 juta. Semuanya sudah siap. Bagus. Saya tidak setuju. kau tidak ingin menjadi nyonya muda keluarga Lu. Tuan Lu. Saya minta maaf. Kita tidak bisa menikah. Kita baru bertemu 2 atau 3 kali. Itu adalah kecelakaan yang menyebabkan anak ini. Kita hampir tidak saling mengenal. Bagaimana kita bisa menikah? Di dunia ini, ternyata ada seorang gadis yang tidak ingin menjadi nyonya muda keluarga Lu. Berapa banyak gadis yang mati-matian berusaha untuk melangkah melalui pintu keluarga Lu? Apakah dia tahu apa yang dia tolak?
Itu adalah kekayaan dan kemuliaan seumur hidup. Nyonya tua mohon tenang. Aku akan pergi dan membujuknya. Tidak. Seorang gadis yang tidak mendambakan kekayaan. Benar-benar langka. Nyonya muda keluarga Lu kita. Haruslah dia. Hanya saja masalah ini tidak bisa terburu-buru. Bocah ini telah dipuja oleh semua orang sejak kecil. Namun kini dia telah ditolak. Masalah ini, biarkan dia menanganinya sendiri. Aku Lu Xun. CEO Grup Lu. Saya tahu. Kau baru saja menolak lamaran pernikahanku. Tuan Lu, saya sudah membawa orangnya. Tuan Lu, saya tahu saya salah. Saya mohon, tolong jangan pecat saya. Tuan Lu, saya salah. Maafkan saya kali ini saja. Orang yang seharusnya kau mintai maaf, bukanlah aku. Cepat minta maaf kepada istri Tuan Lu. Istri. Apel. Istri. Istri Tuan Lu. Tidak. Mustahil. Bagaimana mungkin Tuan Lu tertarik padanya? Song Wan Er. Apakah itu berarti, hanya karena saya berasal dari kalangan sederhana, Anda berhak untuk sewenang-wenang menginjak-injak saya? Jadi kenapa kalau aku menginjak-injakmu, wanita yang berpura-pura mulia? Aku bekerja di pabrik yang sama denganmu. Mengapa semua pria itu menyukaimu? Bahkan Zhang Jianan ingin memberimu posisiku sebagai direktur bengkel. Kenapa aku menolak menerima ini? The film Bagaimana was kau ingin menangani translated ini? and narrated by M Media. Anda hampir membunuh bayi saya. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Suruh wanita gila ini diusir dari Jiangdu. Dia dilarang menginjakkan kaki di Jiangdu lagi. Ya, Tidak. Jangan tarik aku. Aku tidak akan pergi. Direktur pabrik San, kau mendambakanku. Nyonya muda keluarga Lu. Kau pantas mati. CEO Lu, tolong dengarkan penjelasan saya. Mana berani saya menginginkan istri Anda. Wan, cepat bantu saya. Memohon belas kasihan CEO Lu. Lihat ketika kamu berada di pabrik, saya juga menjagamu dengan baik. Bukankah begitu? Setiap sen yang saya peroleh, diperoleh dari kerja keras. Itu bukan amal Anda. Mengenai Anda merawat saya, itu tidak lebih dari Anda ingin tidur dengan saya. Urus mereka. Ganti tim kepemimpinan di pabrik. Semua orang yang hadir hari ini. Semua pekerja. Pecat mereka. Ya. CEO Lu, saya mohon Anda berbaik hati. Selamatkan hidup saya yang tidak berharga ini, CEO Lu. Lihat, saya sudah berada di keluarga Lu selama bertahun-tahun. Meski belum mencapai apapun, saya sudah bekerja keras. Bawa mereka pergi. CEO Lu. Aku harap kau mempertimbangkan ini dengan cermat. CEO Lu, saya sudah memikirkannya dengan jernih. Saya punya tangan dan kaki. Saya bisa mengandalkan diri sendiri untuk membesarkan anak ini. Saya tidak akan menggunakan anak ini untuk mengambil posisi sebagai istri CEO Lu. Wen Yuan. Kau menyimpan dendam. Anda salah orang. Saya bukan orang yang seperti itu. Terserah kau. Tapi izinkan aku mengingatkanmu satu hal. Aku mandul. Aku sarankan kau mengambil lebih banyak uang saja, itu akan lebih praktis. CEO Lu, saya tidak akan berani. Bagus. Wen Yuan. Kau. Baiklah. Sayang. Ibu pasti akan melindungimu dengan baik. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membesarkanmu. Tuan bubur teanya. Setengah gula tanpa es, benar. Benar. Baik, mohon tunggu sebentar. Li Shui. CEO Lu dari grup Lu. Saya pernah melihatnya di TV. Dia adalah tuan muda, tingkat atas Jiangdu. Kenapa dia mau datang ke sini? Kenapa Anda ada di sini? Toko bubble tea tutup hari ini. Semua orang bisa pergi sekarang. CEO Lu, ini bukan properti Anda. Jangan macam-macam.
Itu bisa jadi milikku. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan? Jangan ganggu urusan saya. Apakah aku mengganggumu? Tidak ada gangguan. Permisi semuanya. Hari ini toko teh susu tutup untuk bisnis. Semuanya silakan pergi. Silakan pergi. Aku ingin berbicara dengan karyawanmu. Tidak. Tidak disiplin. Saya akan memberimu kenaikan gaji. Baiklah. Silakan saja. Saya pergi sekarang juga. Pergi sekarang juga. Ini. Lu, sebenarnya apa yang Anda inginkan? Aku ingin mengejarmu. Bukankah itu jelas? Lu, saya hanyalah orang biasa. Saya tidak bisa menikah ke keluarga lu. The film Jangan was buang waktu translated Anda and untuk saya. narrated by M Media. Oke. Besok malam, ada acara amal. Sepertinya kau tidak mau pergi. Saya tidak akan pergi. Baiklah. Aku pikir, kau ingin membantu anak-anak panti asuhan. Karena memang begitu. Sudahlah. Aku terlalu khawatir. Tunggu sebentar. Panti asuhan itu Adalah yang selalu kamu dukung. Panti asuhan itu. Uang dari satu gala. Harusnya cukup untuk membesarkan anak-anak itu. Sampai mereka dewasakan. Saya akan pergi. Saya bersedia pergi. Halo Nyonya Muda. Tidak. Saya bukan Nyonya Muda Anda. Karena kamu sudah memutuskan untuk pergi. Kamu mewakili wajah keluarga Luku. Kamu tidak akan memakai pakaian ini kan? Terima kasih. Tidak perlu. Keluarga Luku sangat miskin. Kami tidak punya apa-apa selain uang. Saya tidak berterima kasih untuk itu. Saya berterima kasih kepada Anda. Untuk anak-anak yatim piatu itu. Karena menggalang dana. Kalau begitu semakin tidak perlu. Kamu menghasilkan 3.000 yuan sebulan bekerja. Namun setengahnya bisa kamu berikan kepada anak yatim. Apa yang aku lakukan tidak layak disebutkan. Anda terlihat, tidak sih? Berdarah dingin seperti yang terlihat. Bagaimana kalau mempertimbangkan menikah denganku? Jika kita tidak dipecat dari pabrik oleh keluarga lu, bagaimana mungkin kita berdua bisa menghadiri gala semewah ini? Bukankah ini semua berkat si Jalang Wennuan itu? Namun, mengikuti Nona Shen. Bahkan bekerja sebagai pengasuh, lebih baik daripada tinggal di pabrik. Istri siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Di gala keluarga ini, semua yang hadir adalah orang kaya atau bangsawan. Dia jelas bukan orang biasa. Wennuan, bagaimana dia bisa berada di sini? Benar-benar Wennuan. Siapa Wennuan? Nona Shen itu dia. Kami selalu berada di pabrik, bekerja. Dia adalah rekan kerja kami. Ambang batas keluarga lu. Kapan itu menjadi begitu rendah? Bagaimana bisa sembarang orang berhasil menyelinap masuk? Muncul bersama orang seperti itu. Di gala yang sama. Benar-benar merendahkan. Lu Sui ini secara misterius menyuruhku datang lebih dulu. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Xiao Jie. Hari ini adalah hari kami menggalang dana untuk panti asuhan kami. Tunggu sebentar. Kamu harus tampil dengan baik. Kak Wenduan. Permisi. Saya tidak mengawasi mereka dengan cermat sesak. Maafkan saya benar-benar minta maaf. Dari mana kalian berdua datang? Saya adalah Direktur Zhang dari panti asuhan di pinggiran kota. Ini adalah anak-anak dari institusi kami. Orang ini adalah Nona Shen putri dari keluarga Shen di Jiangcheng. Cukup, apa gunanya memarahi mereka? Beri saja mereka pelajaran dan selesaikan masalah ini. Mereka memang harus diberi pelajaran. Wenduan, beraninya kamu menghentikanku. Kak Wenduan. Tidak apa-apa. Kakakku ada di sini. Memang sejenis berkumpul bersama. Jadi kalian saling kenal. Saya bertanya-tanya bagaimana Gala, Mawa, bisa menyusup masuk. Begitu banyak orang kelas bawah. Kamu ini siapa sih?
Beraninya kamu menghentikanku. The film Saya was mungkin tidak berarti translated and apa-apa, narrated tapi by Anda M tidak punya Media. hak untuk memukul orang. Jelas itu adalah Nona Shen. Tiba-tiba berbalik dan hampir menabraknya. Mengapa sekarang kamu menyalahkan orang lain? Berhenti bicara. Wen Nuan, orang-orang ini bukanlah orang yang mampu kita sakiti. Karena kamu berbicara dengan begitu sok benar. Mengapa tidak? Kamu meminta maaf untuknya. Baiklah, saya minta maaf atas nama mereka. Saya minta maaf. Saya harap Anda bisa memaafkan kami. Permintaan maaf membutuhkan ketulusan. Kamu bahkan tidak bisa membungkukkan pinggangmu. Permintaan maaf macam apa itu? Kamu berani menyentuh wanitaku. Kamu mencari mati. Kakak Lushu, CEO datang. Apakah kalian dengar itu? Mereka yang berteriak, paling keras barusan. Berani menyinggung wanita CEO. Saya akan lihat bagaimana kalian mati. Kakak Lushu, mengapa kamu repot-repot dengannya? Mengapa kamu begitu lama tiba? Saya hampir dipermalukan dengan sangat buruk oleh wanita celaka ini. Benarkah begitu? Lalu bagaimana kamu terluka? Bukan kamu. CEO, semua yang dikatakan Nona Shen adalah benar. Jika Anda tidak percaya lihat roknya, itu semua robek oleh sekelompok rakyat jelata ini. Ini benar-benar menjengkelkan. Ya benar. Ini keterlaluan. Saya tahu itu, Kakak Lushu adalah yang terbaik bagi saya. Lu, ini semua salah saya. Seseorang memberi saya sebuah surat undangan, mengatakan bahwa itu bisa membantu panti asuhan kami menggalang dana. Jadi saya datang. Saya tidak sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Kamu adalah direktur sang dari panti asuhan. Ini saya. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Wen Nuan. Tolong biarkan saja Wen Nuan pergi. Hukum saja saya sebagai gantinya. Saya kuat. Hukum saya sesuka Anda. Lu Shui. Apakah Anda masih bersedia menikahi saya? Wen Nuan, apakah kamu gila? Gila. Dia benar-benar meminta tuan muda Lu untuk menikahinya. Kakak Lu Shu, bagaimana mungkin dia menikahimu? Wanita seperti itu. Jika CEO akan menikah, dia akan menikahi Nona Shen. Kalian pikir kalian ini siapa? Wen Nuan, jangan menakutiku. Ada apa denganmu? Aku bersedia. The Kakak film was Lushu, translated apa yang and kamu katakan? narrated by Shen M Yu. Media. Ibuku hanya memiliki aku sebagai anaknya. Tidak ada adik perempuan. CEO, Anda dan Nona Shen memiliki hubungan sebagai kekasih masa kecil. Bagaimana Anda bisa demi orang luar? Keluarga Lu dan keluarga Shen hanya memiliki beberapa urusan bisnis. Dari mana muncul cerita tentang kekasih masa kecil ini? Selain itu, Wen Nuan adalah istriku, bukan orang luar. CEO, saya tidak tahu. Itu Shen Yu. Dia bilang dia dan Anda adalah kekasih masa kecil. Makanya saya membantunya. Sepertinya bahwa beberapa tahun terakhir ini, aku sudah terlalu lunak terhadap keluarga Shenmu. Beraninya kamu menindas seseorang dari grup Luku. Nona Shen. Sekarang, saya ini siapa? Lu. Nyonya Lu. Nyonya Lu. Apakah hanya Nyonya Lu yang bisa menghindari penghinaan? Apakah hanya dengan memiliki kekayaan dan status, seseorang pantas mendapatkan martabat dan integritas? Nyonya Lu, ini salahku. Aku sombong dan meremehkan orang. Tolong maafkan aku kali ini saja. Tentu saja. Tapi pakaian Anda, saya belum mengganti rugi untuk itu. Tidak, kamu tidak perlu memberiku kompensasi. Kamu tidak perlu membayar ganti rugi. Bayar, baunya rusak. Kamu harus membayar ganti rugi. Ini 10 juta. Ganti rugi untuk gaunmu. Kalau begitu, gaun ini sekarang milik saya. Nona Shen cepat bangun. Wen Nuan saat itu sama seperti kita, seorang jalang yang bekerja di pabrik. Kenapa kamu takut padanya? Tepat sekali Nona Shen. Bahkan jika dia berhasil menempel pada tuan muda Lu,
kamu tetaplah pewaris keluarga Shen. Shen Yu. Kamu menganggap dirimu sebagai Tuhan. Memandang rendah orang biasa selama beberapa generasi. Tapi kamu harus berpikir dengan hati-hati. Di antara keluarga elit, keluarga Shenmu tidak lebih dari bawahan belaka dari klan yang menurun. Xiao Lu, aku mohon padamu, mengingat keluarga Lu dan keluarga Shen telah berbisnis selama bertahun-tahun. Tolong lepaskan aku kali ini. Aku mohon padamu. Jika aku tidak membiarkanmu secara pribadi mengalami kesulitan The keluarga film was miskin, translated kamu tidak akan and pernah belajar narrated empati. by M Media. Sekretaris Lee, CEO, putuskan seluruh jaringan bisnis keluarga Shen setelah keluarga Shen bangkrut. Biarkan Nona Shen mengalami dengan benar kesulitan orang biasa. Tidak. Xiao Lu, aku mohon padamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tuan Muda Zhou. Tuan Muda Zhou, tolong katakan hal baik tentang saya. Tolong bantu aku memohon kepada Xiao Lu. itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Itu semua Shen Yu. Dia yang menghasut saya untuk melawan Nyonya Lu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. CEO Lu, Tuan Muda Zhou, kamu. kau jalan. Diam. Aku tidak menyangka Tuan Muda Zhou begitu berhati hangat. Kalau begitu bangkrutlah bersama keluarga Shen. CEO Lu, tolong saya mohon Anda berbelas kasih. Bebaskan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sungguh tidak tahu apa-apa CEO Lu. CEO Lu, tolong bebaskan saya. CEO Lu, saya sungguh tidak tahu apa-apa. CEO Lu. Wen Duan. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur. Saya minta maaf. Saya menyeret kalian semua. Direktur Shan, malam ini, akulah yang mengundangmu ke sini. Gala amal hari ini seharusnya untuk anak-anak. Untuk mengumpulkan dana. Aku tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Ini adalah tanggung jawabku. Nyonya Lu. Apa yang terjadi? Ini. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Direktur Shan, karena hal-hal sudah sampai pada titik ini, aku akan mengumumkan satu hal kepadamu. Grup Lu telah memutuskan untuk membangun kembali panti asuhan dan meningkatkan semua fasilitas hidup. Dan untuk mendanai pendidikan semua siswa. Sampai mereka lulus dari universitas. Benarkah? Anak-anak bisa pergi ke sekolah sekarang. Ini juga merupakan harapan terbesar Wen Duan. Terima kasih atas nama semua orang di panti asuhan. Semua anak mengucapkan terima kasih. Ikutlah denganku. Kita mau kemana? Mengapa Anda membawa saya ke sini? Wen Duan. Aku ingin bersamamu. Apa yang Anda katakan? Aku bilang. Kembang apinya indah. Kamu juga cantik. Aku tahu, kamu belum menerimaku. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Lu Sui, terima kasih. Wen Duan. Aku tidak melakukan semua ini. Hanya agar kamu berterima kasih padaku. Saya tahu. Ini untuk anak di perut saya, bukan? Bukan? Itu benar. Bagaimanapun aku adalah ayah anak itu. Lu Sui, Aku tahu bahwa kamu barusan terpaksa oleh keadaan untuk memberitahuku kata-kata tentang pernikahan itu. Aku tidak akan memasukkannya ke hati. Tapi, aku harus bertanggung jawab padamu dan anak itu. Sebelum kamu melahirkan, tinggallah di rumah kami saja. Mengenai apa yang ingin kamu lakukan, itu terserah kamu. tapi Kamu tidak diizinkan menolak. saya setuju. Sebelumnya, saya terlalu ingin membuktikan diri tanpa mengandalkan siapapun. Tapi, Anda adalah orang yang baik. Jadi, saya setuju untuk sementara tinggal di rumah keluarga Lu.
Wen Yuan, kamu akhirnya datang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu menolak memberitahuku, anak di perutmu. Aku bisa mengabaikan anak siapa itu. Tapi hari ini, kamu harus membantuku menjaga muka. Menjaganya. Muka apa yang kita tunjukkan? Aku memberitahu teman-teman sekelasku bahwa suamimu adalah Presiden Lu. Apa yang Anda katakan? Bagaimana mungkin Xiao Yu mengenal Lu Shui? Aku tahu itu tidak benar. Tapi aku tidak punya pilihan. Hari ini adalah ulang tahun primadona kampus kami, Man Qingqing. Pacarnya adalah seseorang dari grup Lu. Dia benar-benar mengandalkan pengaruh pacarnya dan menuntutku keluar dari universitas ini dalam keputusasaan. Jeti, aku bilang pacarmu adalah Presiden Lu. Jadi itu yang terjadi. Mereka semua ada di lantai atas, menunggu untuk bertemu denganmu. Jika kita mengacaukan ini hari ini, universitas ini, aku tidak akan bisa hadir lagi. Saya tahu, tidak mudah bagi Anda untuk masuk ke universitas ini. Hanya kali ini saja. Aku tahu kamu yang terbaik. Qingqing, bagaimana kamu menjelaskan? The Perut film was besarnya. translated and narrated Ya. by M Media. Aku belum pernah dengar Presiden Lu menikah. Bagaimana bisa? Dia bahkan punya anak Presiden Lu. Sudah. Cheng Yo bilang dia adalah istri Presiden Lu. Kalian benar-benar percaya itu? Biar aku perkenalkan kepada semuanya. Temanku Wen Duan adalah istri dari Presiden Lu, dari grup Lu. Halo semuanya. Istri Presiden Lu. Suatu kehormatan, suatu kehormatan. Saya tidak pernah menyangka orang kecil seperti saya benar-benar bisa bertemu orang sepenting Anda di sini. Jing Yuo. Saya tidak menyangka ini. Anda benar-benar mengenal seseorang dari kalangan sosial ini. Sebelumnya, kami sungguh meremehkan Anda. Itu tidak penting. Bukankah pepatah mengatakan, orang sepertimu meremehkan semua orang? Salah minum obat tidak menakutkan. Tapi menjilat orang yang salah, seseorang yang seharusnya tidak kamu jilat. Konsekuensinya bisa parah. Qingqing benar. Burung-burung sejenis berkumpul bersama. Orang-orang dengan kaliber tertentu, berteman dengan kaliber yang sama. Apakah dia istri Presiden Lu atau bukan? Bukan dia yang memutuskan. Menjadi miskin tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah hati manusia. Katakan padaku. Mengapa berpura-pura menjadi kaya tanpa alasan? Bahkan seluruh Jiangdu. Orang terkaya. Kamu benar-benar berhasil melakukan sandiwara besar. Tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Kalian tidak bisa mengubah fakta. Anak saya ini memang anak Lu Shui. Baiklah, kalau begitu telepon Presiden Lu, maka kami akan mempercayaimu. Wen Yuan. Mengapa ponselnya dimatikan sekarang? Wen Yuan pasti mencariku karena suatu hal. Cepat ke Fortune Plaza. Baik. Halo, The film Nomor was yang Anda tuju translated and sedang tidak dapat narrated by dihubungi. M Media. dia mungkin sibuk. Wen Duan, lihat wajahku. Apakah ada dua kata tertulis di sana? Aku benar-benar tidak berharga. Wen Duan, aku minta maaf. Apakah ini menyenangkan? Kalian berdua saudari, memperlakukan kami seperti monyet. Hanya untuk membodohi kami. Kamu bahkan membeli replika berkualitas tinggi. Sayang sekali tidak peduli seberapa bagus tiruannya. Itu pada akhirnya tetap palsu. Itu tidak bisa dipamerkan secara publik. Man Qingqing, saya sarankan Anda untuk tidak. Jam tangan ini, Anda tidak mampu menggantinya. Aku tidak mampu menggantinya. Aku akan meminta pacarku membelikan satu mobil penuh untukmu. Cukup.
Nona ini tidak punya waktu untuk bermain rumah-rumahan denganmu di sini. Namun aku bisa membiarkan kamu menyaksikan eksekutif grup Lu yang asli. Ada apa? Halo sayang. Aku baru saja selesai makan malam di sini. Bisakah kamu datang menjemputku? Saya sedang bekerja. Pulanglah sendiri. Dia sibuk. Aku akan membiarkanmu bertemu dengannya lain kali. Mem King. Pakar Anda sibuk juga. Dia adalah anggota staf inti grup Lu. Aku tidak tahu berapa banyak tugas yang harus dia tangani. Apakah kamu pikir semua orang sepertimu bermalas-malasan setiap hari? Anda. Tepat sekali. King kami berbeda. Dari orang-orang tertentu, teruslah berpura-pura. Pacar King kami adalah eksekutif tingkat tinggi yang sesungguhnya. Wen Nuan. Ayo pergi. Cheng Yu. Karena semua kebohongan yang kamu katakan hari ini, telah kami bongkar semua, besok di sekolah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Konsekuensi apa? Baiklah. Aku akan keluar. Apa? Cheng Yu Anda. Ayo pergi. Cheng Yu, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Panti asuhan kami hanya menghasilkan satu mahasiswa Anda. Dan sekarang Anda benar-benar ingin putus sekolah. Aku tahu segalanya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Maafkan aku Wen Nuan. Aku tahu kamu bermaksud baik untukku. Tapi, dunia ini pada dasarnya milik mereka. Kita tidak punya cara untuk bersaing dengan mereka. Selalu ada jalan. Kecuali jika kamu adalah Nyonya Presiden Lu yang asli. Kalau tidak, orang-orang sepertimu hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Menggertak yang lemah. Menjilat yang berkuasa meremehkan yang lemah. Mengking, Anda akan membayar harganya. Aku membayar harganya. Kamu ingin king kami membayar harganya. Tunggu sampai kamu memiliki kualifikasi, baru ucapkan kalimat itu. Cukup, kamu berulang kali mempermalukanku. Dan aku membiarkannya. Tapi Wen Nuan, dia hanya secara paksa diseret ke sini olehku. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tolong jangan libatkan dia. Lihat dia akhirnya mengakuinya. Yang disebut Nyonya Lu ini sebenarnya hanyalah penipu. Presiden Lu mungkin bahkan tidak tahu dia punya istri. Apalagi tahu bahwa dia punya anak yang belum lahir. Tentu saja. King bahkan belum pernah bertemu Presiden Lu dengan penampilannya yang lusuh. Bahkan jika Presiden Lu benar-benar melihatnya, dia hanya akan merasa jijik dan muntah. Jaga ucapanmu. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk bertemu Presiden Lu. Menyamakan dia dengan Presiden Lu hanya akan menodai reputasinya. Hei Wen Nuan, bisakah Anda memberikan ponsel Anda kepada saya? Nomor. Saya Lajan. Saya tidak keberatan Anda sudah punya anak. Jangan khawatir. Saya pasti tidak akan meremehkan Anda. Seseorang terburu-buru untuk menjadi pelarian. Dan bahkan tidak peduli dengan kekotorannya. Itu terhitung apa? Bahkan jika itu setumpuk kotoran. Masih ada lalat yang berkerumun di sekitarnya. Kalau begitu kalian sudah mengelilingi Mengking, begitu lama, apakah kalian belum cukup makan? Apa katamu? Beraninya kau menghina kami. King itu kotoran. Maybach model terbaru. Ini adalah edisi terbatas. Harganya lebih dari 20 juta. Menyebalkan sekali. Katanya dia tidak akan menjemputku, tapi dia tetap datang. King ini. Pasti mobil pacarmu kan? Benarkah apakah itu benar? Bukankah pacar King? Seorang eksekutif, bagaimana dia bisa mampu mengendarai mobil yang
Bagus sekali. Apa yang kau tahu? Mengapa seorang eksekutif tidak bisa mengendarai mobil sebagus ini? King kamu benar-benar punya keahlian. Bisa menemukan pria sekaya itu. Alasan King kita diperhatikan oleh pria kaya adalah karena King kita memang Bill luar was biasa. translated and narrated by M Media. Sayang kau di sini. Mengapa Anda di sini juga? Bukankah kau di sini untuk menjemputku? Bukankah sudah saya katakan? Saya sedang bekerja. Saya masih sibuk. Anda harus segera pergi. Siapa ini? Mengapa pacar King secara pribadi membukakan pintu mobil untuknya? Dia adalah seseorang dari grup Lo. Mungkinkah ini Presiden Lo? Dia datang. Dia tidak mungkin juga mencari King kan? Wenduan, aku di sini untuk menjemputmu. Apa dia di sini untuk menjemput Wenduan? Aku minta maaf. Aku melewatkan panggilanmu barusan. Aku khawatir tentangmu, jadi aku datang. Presiden Lu, perlu kita mengirim Nyonya kembali ke rumah lama. Presiden Lu. Dia adalah Presiden Lu. Kalau begitu dia benar-benar istri Presiden Lu. Wenduan ini benar-benar Presiden Lu. Xiaoyu. Dunia ini bukan milik mereka. Terlepas dari, apakah saya, istri Presiden Lu, Anda harus belajar keras. Wenduan. Presiden Lu, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Men King sudah saya katakan. Anda akan membayar harganya. Anda baru saja memecahkan jam tangan 8 juta saya. Itu adalah hadiah dari Nyonya tua. Bagaimana Anda berencana untuk menggantinya? Apel, Suami tolong aku. Itu semua karena dia membuat masalah. Itu sebabnya aku menjatuhkan jam tangan itu. Cepat bantu aku. wanita gila. Beraninya Anda menyentuh barang-barang Nyonya muda. Sekretaris Lee, apakah ini pacarmu? Saya minta maaf Presiden Lu. Gosip yang menarik. Pacar Men King sebenarnya adalah suami Wen Luan punya sekretaris. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Bukankah kamu cukup sombong barusan? Sekarang, mengapa tiba-tiba berubah muka? Tepat sekali. Mem King, Anda benar-benar tidak tahu tempat Anda. Bahkan istri Presiden Lu, Anda berani memprovokasi. Saya tidak berani memiliki Anda sebagai pacar seperti ini. Setelah hari ini, kita tidak punya hubungan apapun. Apa? Kau ingin putus denganku? Jangan pernah katakan lagi bahwa kita berdua saling mengenal. Karena kamu merusak barang-barang istriku. Kalau begitu ganti rugi sesuai harganya. Jika kamu tidak mampu membayar ganti rugi, tunggu saja untuk masuk penjara. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Presiden Lu, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Itu mereka berdua. Mereka berdua yang mengatakan, dia bukan istri Presiden Lu. Mereka berdua yang mengatakan bahwa jam tangan itu palsu. Itu sebabnya aku menjatuhkannya. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Bukan aku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kami tidak tahu. Kami tidak mengatakan apa-apa. Man King, kau, jangan memfitnahku. Cukup, hari ini kalian bertiga. Jika kalian tidak bisa mengumpulkan 8 juta, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Xiaoyu, cepat kembali ke sekolah. Jangan takut pada apapun. Ayo pergi. Presiden Lu. Wenduan. 8 juta. Bahkan jika aku mengosongkan rumahku, aku tetap tidak bisa mengumpulkan 8 juta. 8 juta. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Apa yang Anda tertawakan? Dulu dia tampak seperti seorang gadis kecil yang mudah diganggu. Sekarang, dia sudah belajar melindungi dirinya sendiri. Jika saya masih seperti saya yang dulu sangat lemah, bagaimana saya bisa melindungi anak saya? Kamu melakukan hal yang benar. Apa yang terjadi? Perut saya sakit. Pergi ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit.
Anggota keluarga menunggu di luar. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan menantuku? Situasinya kritis. Darah di bank darah rumah sakit. Hampir habis. Ambil darahku. Golongan darahku sama dengan Xiao Nuan. Anda tidak bisa melakukan itu, Presiden Lu. Kami bisa meminta darah dari rumah sakit lain. Kondisi Xiao Nuan berbahaya. Kita tidak bisa menunggu. Ambil darahku saja cepat. Ikutlah denganku. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil. Ibu dan anak The selamat. film was Syukurlah. translated and narrated by M Media. 1 tahun kemudian. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Alasan aku membiarkanmu bekerja di sini adalah karena aku takut kamu akan di rumah tanpa melakukan apa-apa. Tugas-tugas kecil ini serahkan saja pada orang lain. Membawakan Anda kopi adalah tugas saya. Kalau tidak orang-orang akan mulai bergosip. Semua orang di seluruh perusahaan, kecuali Sekretaris Lee, tidak ada orang lain yang tahu tentang hubungan kita. Tapi aku dengar, kamu tidak hanya belajar sendiri untuk meningkatkan pendidikanmu, tetapi kamu juga membantu Sekretaris Lee mengamankan beberapa kesepakatan besar. Semua orang di seluruh perusahaan hanya memiliki kekaguman padamu. Siapa yang berani bergosip tentangmu sekarang? Terima kasih atas pengakuannya, bos. Saya akan terus bekerja keras di masa depan. Anak kita sudah bisa memanggilku ayah. Kapan kamu akhirnya akan menerimaku? Kalau begitu kamu harus bersikap baik. Maafkan saya, maafkan saya. Saya akan keluar dulu. Ada apa? Seseorang di bawah mencari Nyonya Lu. Bukan. Itu Nona Wen Nuan. Kalau begitu saya akan turun sekarang. Wen Nuan. Aku mencari Wen Nuan. Dia adalah putriku. Aku mencari. Anda tidak punya janji dengannya. Anda tidak boleh masuk. Aku mencari putriku. Aku juga butuh janji temu untuk itu. Minggir. Kau mau minggir atau tidak? Berhenti. Boleh saya tahu siapa yang Anda cari? Aku Liu Xiulan. Aku mencari Wen Nuan. Itu saya. Ada yang bisa saya bantu? Wen Nuan. Anakku yang baik. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu. Putriku yang baik. Ibu tahu, melalui Direktur Zhang dari panti asuhan, bahwa kau bekerja di sini. Apakah Anda benar-benar ibu saya? Benarkah? Aku benar-benar ibumu. Kau tidak boleh tidak mengakui aku. Anda meninggalkan saya saat itu. Mengapa Anda mencari saya sekarang? Aku tidak punya pilihan. Keluarga kita miskin. Kau dan Dong Liang 2 anak. Dong Liang. Dia adalah adik laki-lakumu. Kalian berdua kembar. Kami benar-benar tidak mampu The film was membesarkanmu. translated and Kembar. narrated by M Media. Jadi Anda hanya meninggalkan saya. Wen Nuan, apa maksud semua ini? Saya sama sekali tidak punya kasih sayang untuk Anda. Pergi. Kau benar-benar punya nyali. Untuk benar-benar menolak, mengakui ibumu sendiri. Tahukah kau, adik laki-lakumu Dong Liang, untuk menghindari utang, bersembunyi di mana-mana di luar. Sudah berbulan-bulan. Dan dia tidak berani pulang. Namun kamu ada di sini di perusahaan besar ini. Menjalani hidup seenaknya. Menghindari utang. Jadi tujuan Anda mencari saya adalah beri aku 1 juta. Aku akan pergi setelah mendapatkan uang itu. Anda bermimpi. Kamu tidak mau memberikannya, benarkah? Jangan bilang, saya tidak punya 1 juta. Bahkan, jika saya punya, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Baiklah. Aku sudah bertanya. Kamu selama beberapa tahun terakhir ini telah menyumbangkan cukup banyak uang ke panti asuhan. Sekarang kamu keberatan. Memberikan bahkan 1 juta kepada ibumu sendiri. Apakah kamu ini manusia? Berapa banyak uang yang saya berikan kepada panti asuhan? Tidak ada hubungannya dengan Anda. Lihat hari ini. Apakah ada keadilan tersisa di dunia ini? Semuanya cepat datang dan lihat. Hakimi aku wanita tua ini. Dan katakan padaku apa yang benar. Apakah masih ada keadilan? Liu Xiulan. Sayang sekali Anda tidak terjun ke dunia akting. Jika kamu tidak membiarkanku lolos dengan mudah, aku juga tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Siapa yang berani membuat masalah di grup lo? Presiden Lu akhirnya datang. Jika Anda tidak datang lebih cepat, reputasi grup Lu akan hancur oleh wanita ini.
Ya, Wen Luan ini adalah putri bibi ini. Dia bahkan tidak mau mengakui ibunya sendiri. Sungguh anak durhaka. Satpam. Masukkan dia ke daftar hitam. Suruh dia keluar dari Jianglu. Presiden Lu, saya salah. Mohon maafkan saya Presiden Lu. Jadi kamu adalah Presiden Lu dari grup Lu. Kamu siapa? Presiden Lu, Wen Luan ini bukan orang baik. Anda tidak boleh tertipu olehnya. Anda harus menegakkan keadilan untuk orang tua ini. Ya. Wanita jahat ini tidak pantas untuk bekerja di grup Lu. Presiden Lu, Anda harus membuka mata lebar-lebar. Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh wanita jahat ini. Xiao Nuan. Aku tidak bisa memanjakanmu kali ini. Tepat sekali. Gadis yang tidak sopan ini tidak pantas bekerja di grup Lu sama sekali. Presiden Lu, cepat pecat dia. Mereka harus dipecat. Presiden Lu, ini tidak menyangkut Nona Wen Luan. Itu para penggosip di perusahaan ini. Kamu seharusnya sudah diusir sejak lama. Orang The sepertimu, film was mengapa kamu translated diizinkan and masuk ke grup Lu? narrated by Jika M orang Media. seperti ini dipekerjakan lagi, Sekretaris Lee, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Presiden Lu, saya telah mengabdikan diri sepenuhnya pada perusahaan. Mengapa Anda memecat saya? Kamu sampai berani memfitnah dan merusak nama baik istriku, istri Lu Shui. Apakah kamu pikir aku masih bisa mempertahankanmu? Dia adalah istri Presiden Lu. Satpam. Bawa wanita tua ini dan antar dia ke kantor polisi. Membuat keributan dan memprovokasi masalah sudah cukup untuk menguncinya selama 30 hari. Wen Nuan. Tolong pertimbangkan saja hubungan kita sebagai ibu dan anak. Dan biarkan aku lolos kali ini, oke? Aku mohon padamu. Aku janji. Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Biarkan saja ibu lolos kali ini. Ibu. Anda adalah ibu Dong Liang, bukan ibu saya. Sekarang setelah putra Anda berutang, Anda akhirnya datang mencari saya. Siapa yang bilang kamu cuma seorang gadis? Ini adalah takdirmu. Ini bukan salahku. Bukan salahku. Apakah hanya karena saya seorang gadis, sehingga saya tidak pantas hidup? Liu Xiulan, apakah Anda pikir saya akan membantu Anda? Kamu. Saya akan pergi sendiri. Kamu baik-baik saja. Wen Nuan, jika kamu tidak segera turun, kamu akan terlambat bekerja. Datang. Kamu akan bekerja dengan pakaian seperti itu. Saya akan berpakaian seperti ini mulai sekarang. Jika kamu berpakaian seperti ini, kamu akan memberikan pria lain pikiran jahat. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Sebelumnya saya terlalu banyak khawatir. Saya selalu menempatkan diri saya di urutan terakhir, yang memungkinkan orang-orang picik itu meremehkan saya. Mulai sekarang, saya akan menempatkan diri saya di urutan pertama. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Saya akan memakai apapun yang saya inginkan. Kamu benar. Tapi ini terlalu indah. Pergi ganti pakaianmu. Saya tidak akan berubah. Sungguh konyol. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Kamu tidak perlu ganti. Kalau begitu jangan salahkan aku. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa kamu adalah milikku. Saya tidak. Wen Nuan, saya menolak untuk percaya bahwa kamu tidak menyukaiku. Bibi, kemana Lu Shui pergi? Begitu dia pulang kerja hari ini, saya melihat dia bergegas pergi dengan cepat. Dia pergi kencan buta. Kencan buta apa? Dia memberitahuku.
bahwa kamu mungkin benar-benar tidak menyukainya. Jetty, dia memutuskan bahwa mulai sekarang, dia tidak akan mengganggumu lagi, dan pergi kencan buta. Saya akan ke kamar kecil. Baiklah. Siapa kamu? Nona, apakah Anda sedang kencan buta dengan Lu Shui? Kamu mengenalnya. Lebih dari sekadar mengenalnya. Kami punya anak bersama. Apa? Maafkan saya membuatmu menunggu. Sudah menikah dan masih pergi kencan buta. Dasar bajingan busuk. Apakah kamu bahagia? Tentu saja saya senang. Tuan Lu, mengapa Anda tidak senang? Tahu lihat, awalnya saya memiliki wanita cantik dalam pelukan saya, tapi hadiah yang hampir menjadi milik saya terbang menjauh. Bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Seseorang seperti Presiden Lu, mereka yang mengejar Anda. Bukankah mereka sudah mengantre sampai ke Perancis? Wanita cantik dan semacamnya. Selama Anda menginginkan mereka, apa yang sulit tentang itu? Sayangnya tidak ada dari mereka yang saya inginkan. Lalu apa yang Anda inginkan? Apa yang saya inginkan? Apakah Nona Wennuan tidak tahu? Saya tidak tahu. Saya yang meminta ibu untuk memberitahumu bahwa saya akan pergi kencan buta. Apa maksud Anda? Saya tahu kamu pasti akan datang. Mengapa? Karena kamu menyukai saya. Omong kosong yang menyesatkan. Kamu merusak kencan buta saya. Jika kamu tidak menyukai saya, lalu apa ini? Saya hanya takut gadis itu akan jatuh ke tangan pria seperti Anda. Kamu cemburu. Saya tidak. Beraninya kamu bilang tidak. Matamu tidak bisa berbohong. Wennuan, saya tidak ingin hanya menjadi ayah dari anak ini. Saya ingin menjadi suamimu. Apa yang Anda bicarakan? Wennuan, kamu tahu maksud saya. Saya tidak tahu. Kamu benar-benar tahu. Kamu hanya tidak berani. Karena kamu takut terluka. Selama ini, kamu telah hidup di lingkungan tanpa rasa aman. Kamu takut ketulusanmu dikhianati. Kamu takut ditinggalkan lagi. Wennuan, saya sungguh menyukaimu. Apapun yang terjadi, tidak bisa menghentikan kasih sayang saya padamu. Saya akan menunggumu sampai kamu bersedia menerima saya. Wennuan, Saya tidak menunggu lagi. Maafkan saya, Lu Shui. Karena membuat Anda menunggu begitu lama. kamu tidak mau menunggu lagi. Saya tidak menunggu lagi. Kami datang ke sini setahun yang lalu. Setahun yang lalu, saya sudah penuh antisipasi untuk hari ini. Lu Shui. Terima kasih. Saya ingin menikahimu. Ini bukan pilihan berdasarkan pertimbangan untung rugi. Tetapi karena orang ini adalah kamu. Wennuan, orang-orang yang saya temui dalam hidup saya. Ada yang dangkal. Ada yang mendalam. Tetapi ketika kamu masuk ke dunia saya menyadari bahwa di dunia ini ada seseorang sepertimu, seseorang yang begitu darimu. Wennuan, menikahlah denganku. Lu Shui. Tetapi Anda tidak membenci saya. Karena latar belakang saya yang sederhana. Tidak punya orang tua. Itu bukan salahmu. Wennuan, beri saya satu kesempatan lagi. Beri kami satu kesempatan lagi. Menikahlah denganku. Saya bersedia. The film was translated and narrated by M Media.